Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sanin ila yaumiddin. Jamaah yang berbahagia, Bapak dan Ibu, saudara dan saudari, adik-adik kaum muslimin dimanapun berada, yang semoga mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Jalla wa'ala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Semoga salawat dan salam akan senantiasa terlimpahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian juga kepada keluarganya, para sahabatnya dan segenap umatnya yang mengikuti ajarannya hingga akhir zaman nanti. Membaca penjelasan singkat atau Muslim itu orang yang Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang mulia ini ya, bisa dilihat di slide ya, atau di mushaf ya. Kita cukupkan dengan dua ayat ya. Dengan dua ayat ya. Lebih dahulu Tonir roji Yahudu wanir roji Yahudu walan Qul inna hudallahi huwal huda ba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilm nasir. Haqqa tilawatihi wa man yakfur bihi ya. Untuk terjemahnya bisa dilihat di berfirman di surat Al-Baqarah ayat 100. Hudu walan wal huda wahimi waliyyi wala nasir. Yang artinya orang-orang Yahudi dan Nasrani atau orang Nasoro itu tidak akan pernah rela kepadamu hingga engkau mengikuti agama mereka. Itulah petunjuk yang benar. Petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Dan sungguh jika kamu mengikuti hawa nafsu mereka setelah ilmu, ulaika yu'minuna bih wa may yakfur bih, Alkitab kepada mereka itu merugi. Ya. Disebutkan di ayat tadi, disebutkan millatahum, yaitu adalah, maksudnya adalah katakanlah sesungguhnya petunjuk itulah petunjuk Allah. Maksudnya petunjuk yang benar hanyalah yang Allah turunkan melalui kitabnya dan rasulnya, yaitu agama Islam, bukan ajaran yang diada-adakan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Ya. Kemudian disebutkan lagi di ayat 120 di akhir itu miwali wala nasir. Al-wali adalah yang mengurus urusanmu, mencukupimu dan melindungimu. Sedangkan an-nasir adalah yang menolongmu dan membela dari gangguan serta bahaya. Hampir sama ya. Miwali wala nasir. Jadi wali adalah yang mengurus urusanmu, sedangkan nasir adalah yang menolong. Ya. Kemudian di ayat 120 disebutkan yatlunahu dengan bacaan yang sebenarnya, yaitu yang kitab suci, baca kitabullah dengan sebenarnya, tidak menutupi. Kalau menutupi kan aslinya ada tapi dia tutup-tutupi. Ya, kebenarannya ada. Contohnya apa? Yang ditutupi kebenaran yang dan lain yang terkandung di dalam. Kalau berpikirnya para rasul, para sahabat rasul dengan baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Ketika Rasulullah juga ya ini. Jadi para sahabat itu seperti itu ya. Sebagaimana para sahabat itu
Di antara mereka kalau membaca itu nangis. Abu Bakar juga seperti itu. Ika humul khosirun. Ini penjelasan potongan ayat ya. Mereka adalah orang-orang yang merugi. Yang dimaksud adalah orang-orang kafir dari ahli kitab. Kerugian mereka adalah kerugian di dunia dan di akhirat. Jadi kerugian di sini tentunya mencakup dua di dalam ayat tersebut nih. Disebutkan oleh penulis di sini, Bapak Ibu. Kita masuk kepada pembahasan pertama yaitu ayat 120. Kita ayat ini membongkar keburukan mereka. Dan sekaligus ini kali itu solusinya ini solusinya. Jadi di ayat ke-120 yukhbiru ta'ala rasulahu wa ummatahu tabi'atun lahu annal yahuda wan nasara la yardau anhu hatta yattabi' millatahum al-batilah. Allah mengabarkan, memberitahukan atau memberitakan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan juga umatnya yang mengikuti beliau, yakni Yahudiyah atau Nasrani, benar-benar akan mengikuti mengikuti kalau mereka itu masuk ke lubang biawak, kalian juga ikut masuk. Dob itu aslinya itu biawak gurun ya, biawak gurun. Disebutkan itu lubangnya itu muter-muter gitu ya. Jadi ibaratnya kalau masuk seperti itu pun ada umat Islam yang ikut masuk. Ya, seperti itu. Baik dari sisi adat istiadatnya, tradisi. Mengatakan al-yahudu wan, siapa lagi kalau adapun bermuamalah dengan keyakinan kita harus tegas ya, harus tegas, tidak boleh kita punya toleransi dari hal itu. Ya. Ini. Nahyun anittiba'ihim. Dari sini ada larangan mengikuti mereka. Summa amarahu. Kemudian Allah memerintahkan Rasulullah an yukhbirahum anal huda hudallah. Allah memerintahkan kepada Rasulnya untuk mengabarkan kepada mereka bahwasanya petunjuk yang sebenarnya adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hudallahi alladhi huwal Islam. Yang tidak lain tidak bukan petunjuk dari Allah itu adalah Islam. Meskipun secara umum ada Islam ataupun khusus. Itu adalah Islam yang dibawa oleh Rasulullah. Nah, ini. Jadi maknanya bukan berarti semua agama sama, bukan seperti itu. Sama tatkala ajarannya, amalannya sama, yaitu apa? Benar-benar mentauhidkan Allah, menyembah hanya kepada Allah dan menjauhi perbuatan kesyirikan. Ya, yaitu adalah Islam. Walaisal yahudiyah wala nasraniyah, bukan Yahudi ataupun Nasrani. Kok kita seakan-akan tendensius sekali. Nah, kalau mereka sendiri seperti itu juga ya kan? Mereka juga menganggap yang api neraka ya semuanya tersentuh kecuali mereka saja kan gitu. Nah, maka min wad'i arbabil ahwa wal atba'i al-madiyah. Ya. Sebab keduanya hanyalah hasil rekayasa. Jadi agama Yahudi dan Nasrani itu sejatinya terkontaminasi ajarannya. Nah, bahwa ini jemaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menunjukkan bahwasanya apa? Allah menunjukkan hamba-hambanya yang beriman adalah Allah memberikan taufik kepada batin, lalu mereka menjauhkan dari kesesatan dan menyampaikan ke negeri keselamatan yaitu surga. Ada dua pertanyaan Bapak Ibu berkaitan dengan ayat 100 tidak akan pernah terhadap mereka. Kira-kira apa? Kewajiban kita apa? Ya. Atau sikap kita bagaimana? Ya kan? Maka apa? Jawabannya adalah dan hadapkanlah dirimu untuk mencari ridho Allah saja. Ya. Kalau kita mencari ridho mereka tidak akan ini, karena mereka itu gitu. Maka dengannya yaitu kebenaran. Apa tujuannya? Tujuannya apa sih? Tujuan mereka kan tadi ayatnya apa? Artinya mereka sejati padamu. Jadi tidak mau beriman. Sejatinya itu. Seorang muslim tidak kepada Rasulnya, maka Allah selanjutnya kata yaitu tidak merubah-rubahnya, tidak menyembunyikan kebenaran
dan benar-benar mencari petunjuk, mereka inilah yang beriman kepada Al-Quran. Adapun orang yang mengingkarinya, maka merekalah orang-orang yang benar-benar rugi, sebab kehilangan kebahagiaan dunia dan keselamatan akhirat. Maka oleh penulis disebutkan di sini, "Tsumma yuhadzirullah rasulahu wa ummatahu min ittiba'il yahudi wan nasara ba'dalladzi ja'ahum wa ni'mah allati atammaha alaihim wa hiya mengikuti Islam. Akaminal ilmi malakuti hawa nafsu mereka." Seorang penolong. Ini ayat permulaan ayat 121-nya nggih. Nah, sekarang kita masuk ke 121-nya nggih. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan ayat 120 dengan benar 121. Disebutkan di sini, di situ ada nih poin-poin pembahasannya, di situ ada nih poin-poin pembahasannya, Injil fakanu bil kitab haqqal iman. Kemudian dalam ayat berikutnya yaitu ayat 121 Allah menjelaskan bahwa orang-orang yang telah diberi kitab yaitu Taurat dan Injil lalu membacanya dengan bacaan yang benar, tidak mengubah dan tidak menyembunyikannya, tidak mengubah dan iman kepada kitab itu. Jadi yuharifihi min nu'ud sifat-sifat jatinya mereka adalah yang orang yang beriman dari kalangan dengan sebenar-benarnya saufa yu'minu bin nabiyil ummi, maka mereka itu yang kelak akan beriman ke riwayat-riwayat itu yang dulunya itu pendeta itu masuk Islam. Contoh siapa? Apa tadi? Allah berikan petunjuk kepadanya. Ya, jadi mencari kemurnian kitab Taurat dan Injil yang sebenarnya kemudian dicocokkan dengan adanya kenabi atau datangnya seorang rasul yaitu Nabi Muhammad. Dan di kitab Allah apa? Sebenarnya orang-orang yang kami berikan kepada dihalalkannya, mengharamkan apa yang diharam kitab Allah dengan sebenar-benarnya. Itu apa? Mengikutinya, menghalalkan apa yang dihalalkan dan mengharamkan apa yang diharamkan. Seperti itu. Sebagaimana dijelaskan. Beriman dengan ayat-ayat yang mutasyabih, ayat itu ayat mutasyabihat yang Ali dalam surat Ali Imran awal surat Ali Imran. Alaikal kitab fa amal ladzina fi qulubihim zai, itu ada penyimpangan maka di fa amal ladzina fi qulubihim zai, itu ada penyimpangan maka di kecuali Allah. Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina wa ma yadzakaru illa ulul albab. Seterusnya nanti bisa dilihat surat Ali Imran. Dan ayat-ayat yang muhkam beriman kepada ayat mutasyabih, karena tidak semua manusia bisa memahami, maka beriman. Ya. Muhkam yang sudah jelas kita amalkan. Nah, seperti itu. Ya, sampai sini bisa dipahami seperti itu. Ya, sampai sini bisa dipahami, insyaallah ya. Ya, insyaallah ya. Ya, insyaallah. Ya. Insyaallah. Ya. Ya, jadi kita membaca kitabullah dengan sebenarnya mutasyabih dan mengamal. Ya, jadi kita membaca kitabullah dengan sebenarnya mutasyabih dan mengamal maknanya. Subhanahu wa ta'ala. Yang dari pembahasan kita wa ta'ala. Yang dari pembahasan kita ya bisa dilihat di ini. Kesimpulan yang pertama, petunjuk yang bisa diambil dari ayat 120 dan 121. Yang pertama adalah la yahsulul muslim ala ridul yahudi wan nasara illa bil kufri bil islam wattiba'i dinihim al batil. Artinya apa? Orang Islam tidak akan pernah mendapatkan keridhaan Yahudi dan Nasrani kecuali jika ia meninggalkan Islam dan mengikuti agama mereka yang batil. Ya, ajakan mereka. Yang kedua, apa itu? Oh, tidak ada ya. Nah, jadi kita masih ke yang pertama dulu. Dan mencari keridhaan agama Islam
maka dari itu berusaha mencari ridho mereka adalah hal yang tidak boleh sama sekali. Kemudian yang kedua, la dina haqqun illal Islam. Falayan bagi haqqun illal Islam. Falayan bagi an yultafat ila ghairihi bil marm. Surat Al-Imran juga. Inna dina indallahil Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil al-yauma akmal. Allah telah meridhoi agama Islam ini sebagai agama bagi kalian. Tidak ada agama yang benar kecuali Islam. Sehingga tidak pantas seorang muslim menoleh atau menaruh perhatian kepada selainnya. Yang mungkin apa tidak? Ya, demikian, insyaallah. Bahkan membantah ternyata di akhir hayatnya, ya, demikian, insyaallah. Bahkan membantah ternyata di akhir hayatnya dia malah justru berbalik dan menganut ajaran ateis, ideologinya. Akhirnya dia karena akhirnya tidak agama ya, tidak itu seperti itu. Mengerikan ya ketika doa yang paling layak untuk sering kita ulang-ulang apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala wallah, atau memberikan perhatian kepada selain Islam. Rasulullah SAW pernah bersabda, walladzi nafsi biyadih ma yasma'u bi ahadun, jiwaku berada di tangannya, kata Rasulullah. Itu ahli kitab, baik Yahudi maupun Nasrani. Nah, ini yang kedua ya, kesimpulan yang kedua. Kemudian kesimpulan yang ketiga disebutkan di sini, kedua ya, kesimpulan yang kedua. Kemudian kesimpulan yang ketiga disebutkan di sini, man yuwali al-yahud wan nasara bittibaihim ala bahu. Man yuwali al-yahud wan nasara bittibaihim ala bahu. Barang siapa yang, kalau dalam masalah muamalah itu berbeda nggih. Ya, Rasulullah sendiri bermuamalah dengan orang Yahudi. Tapi kalau dalam masalah akidah terhalang dari pertolongannya, sebagaimana tadi di ayatnya bunyinya malaka minallahi mi waliyyi wala nasir ya. Ini kesimpulannya. Kesimpulan yang keempat Shalom. Ya, kesimpulan yang keempat langsung kita sampaikan maknanya ya. Kita perhatian kepada Al-Qur'an. Ini lagi membaguskan bacanya, tajwidnya. Maka penting mendatangi halaqah tajwid niku penting kita memperbaiki bacaan tajwidnya, bacaan tahsinnya itu biar bacanya itu kita sendiri nyaman kalau baca gitu. Jangan sampai tidak mau baca Quran gara-gara kita sendiri baca Quran tidak nyaman itu. Ya, berusaha. Kata Rasulullah apa? Siapa yang baca Quran kemudian terbata-bata maka dapat berapa pahala? 2 itu. Tidak 0 tapi 2. Ya. Tapi kalau bacanya lancar, mahir, supaya menjadi mahir kan awalnya terbata itu. Jadi, sedikit cerita untuk sebagai penutup. Saya dapat cerita dari petugas lapas itu waktu saya ngisi di dalam itu. Saja sampai takut karena pernah ditendang. Bagaimana dulu nunjukin sebuah kertas sertif. Bagaimana perasaan ibunya? Masya Allah, dulunya baru-baru ngaji, memberi kabar kepada saudara-saudaranya, entah berapa saat berikutnya, entah besoknya atau pekan berikutnya, rombongan. Sudah berubah, nggak takut lagi. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan istiqomah ya, tahu kelanjutnya beliau ya. Yang maknanya berikutnya samar, yang jelas tadi muhkam, yang samar mutasyabih, dan menegakkan hukum-hukumnya sebagaimana menegakkan baca huruf-hurufnya dengan baik. Ya mungkin itu yang bisa disampaikan, mohon maaf mungkin ada yang terlalu cepat atau mungkin ini, tapi mudah-mudahan ada sebagian kecil yang bisa ditangkap untuk oleh, mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang disampaikan. Mohon maaf atas keterbatasan karena saya hanya membacakan yang sudah ditafsirkan, bukan menafsirkan kalamullah ya. Kita hanya sekedar membacakan apa yang sudah ditulis oleh para ulama kita, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Yang baca doa kafaratul majelis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Akhirul kalam alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.